Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Rohayati dari kelas 5C Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis laporan keuangan PT Millennium Pharmacon Internasional. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai analisis rasio. Saya akan menjelaskan rasio solvabilitas, profitabilitas, likuiditas, dan aktivitas. Pembahasan pertama mengenai rasio solvabilitas. Pada tabel di atas terdapat laporan posisi keuangan PT Millennium Pharmacon Internasional. Di situ ada nama-nama akun pada tahun 2019 dan 2020. Di akunnya ada total utang, ekuitas, hutang jangka panjang, laba sebelum pajak, beban bunga, dan total aset. Pada tabel di bawah terdapat ada hasil perhitungan dari rasio solvabilitas. Yang pertama, debt to asset ratio dengan rumus total utang dibagi total aset. Jadi sama dengan pada tahun 2019 0,81, pada tahun 2020 0,80. Interpretasi dari hasil debt to asset ratio yaitu debt rasio pada tahun 2019 sebesar 0,81 atau 81% dan pada tahun 2020 sebesar 0,80 atau 80%. Hal ini menunjukkan kenaikan pada tahun 2020 sebesar min 0,01%. Maka hal ini menunjukkan tingkat resiko pada perusahaan tidak tinggi karena sedikit hutang yang digunakan untuk pembelian asetnya. Baris yang kedua yaitu debt to equity ratio. Rumusnya yaitu total utang dibagi ekuitas. Jumlahnya pada tahun 2019 4,23, sedangkan pada tahun 2020 4,08. Interpretasi dari debt to equity ratio yaitu debt to equity ratio tahun 2019 sebesar 4,23 dan tahun 2020 sebesar 4,08 atau DER lebih besar dari 1. Hal ini menunjukkan keuangan perusahaan dapat dikatakan tidak sehat karena utang lebih besar dari modal. Pada baris yang ketiga yaitu long term debt to equity ratio. Rumus menghitungnya yaitu hutang jangka panjang dibagi equity. Hasilnya pada tahun 2019 0,12 dan pada tahun 2020 0,14. Interpretasi dari long term debt to equity ratio yaitu pada tahun 2019 setiap 0,12 rupiah modal sendiri digunakan untuk menjamin utang jangka panjang dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 0,14 rupiah modal sendiri untuk menjamin utang jangka panjang. Selanjutnya pada baris yang keempat yaitu times interest earned ratio. Rumusnya laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga. Jumlahnya pada tahun 2019 yaitu 0,23 dan pada tahun 2020 0,17. Interpretasi dari times interest earned ratio yaitu pada tahun 2019 besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga utang jangka panjang yaitu sebesar 0,23 rupiah dan pada tahun 2020 besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga utang jangka panjang yaitu sebesar 0,17 rupiah. Materi selanjutnya mengenai rasio profitabilitas. Pada tabel di atas terdapat nama-nama akun, laba kotor, penjualan, laba bersih, ekuitas, total aset, investasi, dan EBIT atau laba sebelum pajak pada tahun 2019 dan 2020. Dan pada tabel yang di bawah ini merupakan hasil dari perhitungan rasio profitabilitas
terdapat ada gross profit margin. Rumusnya yaitu laba kotor dibagi penjualan. Hasilnya pada tahun 2019 yaitu 8,39%, sedangkan pada tahun 2020 8,39%. Interpretasi pada gross profit margin yaitu pada tahun 2019 dan 2020 gross profit margin sebesar 8,30%. Hal ini menunjukkan stagnan, tapi bila dibandingkan dengan standar industri rasio, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan sedang tidak baik karena tidak mampu mencapai standar 30%. Pada baris yang kedua yaitu net profit margin. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi penjualan. Hasilnya pada tahun 2019 yaitu 0,29%, sedangkan pada tahun 2020 0,11%. Interpretasi dari net profit margin yaitu pada tahun 2019 kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan yang diperoleh sebesar 0,29%, dan pada tahun 2020 perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 0,11%. Pada baris yang ketiga yaitu return on equity. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi ekuitas. Hasilnya pada tahun 2019 yaitu 3,35% dan pada tahun 2020 1,22%. Interpretasi dari return on equity yaitu pengambilan modal pada tahun 2019 adalah sebesar 3,35%, pada tahun 2020 mengalami penurunan modal yaitu sebesar 1,22% dikarenakan mengalami kerugian. Bila dibandingkan standar industri rasio, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sedang tidak baik dikarenakan tidak mampu mencapai standar industri rasio yaitu 40%. Pada baris keempat yaitu return on asset. Rumusnya laba bersih dibagi total aset. Hasilnya pada tahun 2019 sebesar 0,64% dan pada tahun 2020 sebesar 0,24%. Interpretasi pada return on asset yaitu pada tahun 2019 dan 2020 pengambilan aset mengalami penurunan dikarenakan laba rugi bersih turun. Nilai return on asset pada tahun 2019 adalah 0,64% dan pada tahun 2020 sebesar 0,24%. Hal ini menunjukkan perusahaan sedang tidak baik dikarenakan tidak mampu mencapai standar industri rasio sebesar 20%. Pada baris yang kelima yaitu return on investment. Rumusnya laba bersih dibagi total aset. Hasilnya yaitu pada tahun 2019 sebesar 0,64% dan pada tahun 2020 hasilnya 0,24%. Interpretasi dari return on investment yaitu pada tahun 2019 dan 2020 pengambilan investasi mengalami penurunan dikarenakan laba rugi bersih turun. Nilai return on investment pada tahun 2019 sebesar 0,64% dan pada tahun 2020 sebesar 0,24%. Hal ini menunjukkan perusahaan sedang tidak baik dikarenakan tidak mampu mencapai standar industri rasio sebesar 20%. Pada baris yang keenam yaitu operating margin. Rumusnya EBIT dibagi penjualan. Hasilnya pada tahun 2019 sebesar 1,76% dan pada tahun 2020 sebesar 1,95%. Interpretasi dari operating margin yaitu di tahun 2019 setiap Rp1 penjualan akan mampu memberikan laba operasi sebesar 1,76%. Di tahun 2020, setiap Rp1 menjual akan mampu memberikan laba operasi sebesar 1,95%. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rasio likuiditas. Pada tabel di atas terdapat
nama-nama akun yaitu aktiva lancar, utang lancar, total aset, persediaan, kas dan setara kas, penjualan, HPP, aset tetap, rata-rata piutang, rata-rata persediaan, rata-rata kas dan setara kas, rata-rata utang usaha pada tahun 2019 dan 2020. Tabel yang terakhir yaitu ada day sell in up pada tahun 2019. Rumusnya rata-rata piutang dibagi HPP dibagi 360 tutup kurung dan hasilnya pada tahun 2019 yaitu 71,98974252. Pada tahun 2020 day sell in up 2020 rumusnya rata-rata piutang dibagi buka kurung HPP dibagi 360 tutup kurung, hasilnya yaitu 70,80801655. Selanjutnya yaitu penghitungan rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio pada tahun 2019 hasilnya 1,15, sedangkan pada tahun 2020 hasilnya 1,14. Interpretasi dari current ratio yaitu untuk tahun 2019 jumlah aktiva lancar sebanyak 1,15 kali hutang lancar atau setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 1,15 aktiva lancar. Dan untuk tahun 2020 jumlah aktiva lancar sebanyak 1,14 kali hutang lancar atau setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 1,14 aktiva lancar. Pada baris yang kedua yaitu quick ratio. Hasilnya pada tahun 2019 sebesar 66%, sedangkan pada tahun 2020 71%. Interpretasi dari quick ratio yaitu pada tahun 2019 dan 2020 quick ratio kurang dari 100%, menunjukkan hutang lancar dan aktiva kurang liquid. Pada baris yang ketiga yaitu cash ratio. Hasilnya pada tahun 2019 sebesar 3% dan pada tahun 2020 hasilnya sebesar 5%. Interpretasi dari cash ratio yaitu jika rata-rata industri cash ratio adalah 70%, maka perusahaan mampu dalam membayar hutang lancar. Karena pada tahun 2019 dan 2020 berada di bawah rata-rata cash ratio, maka perusahaan belum mampu membayar hutangnya. Yang keempat yaitu working capital to total asset ratio. Hasilnya pada tahun 2019 sebesar 12%, sedangkan pada tahun 2020 hasilnya sebesar 11%. Interpretasi dari working capital to total asset ratio yaitu di tahun 2019 menunjukkan proporsi modal kerja atas total aset yang dimiliki perusahaan yaitu sebesar 12%. Di tahun 2020 menunjukkan proporsi modal kerja atas total aset yang dimiliki perusahaan sebesar 11%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan buruk. Pada baris yang kelima yaitu cash flow liquidity ratio. Hasilnya pada tahun 2019 sebesar 3%, sedangkan pada tahun 2020 hasilnya sebesar 5%. Interpretasi dari cash flow liquidity ratio yaitu pada tahun 2019 kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya atau membayar hutang jangka pendek sebesar 3% dan pada tahun 2020 sebesar 5%. Pada baris yang keenam yaitu jumlah hari dalam piutang atau day sell in R. Hasilnya pada tahun 2019 66, sedangkan pada tahun 2020 hasilnya yaitu 65. Interpretasi dari jumlah hari dalam piutang atau day sell in R yaitu pada tahun 2019 jumlah hari rata-rata perputaran piutang adalah 66 hari dan pada tahun 2020 adalah 65 hari dalam setahun. Pada baris ketujuh yaitu jumlah hari dalam persediaan atau day sell in inventory. Hasilnya yaitu pada tahun 2019 sebesar 68,
sedangkan pada tahun 2020 sebesar 58. Interpretasi dari jumlah hari dalam persediaan atau Days Sales in Inventory, yaitu pada tahun 2019 jumlah hari pada perputaran persediaan dalam setahun adalah 68 hari, dan pada tahun 2020 perputaran persediaan 58 hari dalam setahun. Pada barisan yang terakhir, yaitu baris yang ketujuh, net trade cycle, hasilnya pada tahun 2019 sebesar 62, dan pada tahun 2020 hasilnya 52. Interpretasi dari net trade cycle, yaitu pada tahun 2019 uang atau aset yang terikat dalam siklus perdagangan hingga menjadi kas kembali yaitu 62 hari, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan di mana kas yang terikat dalam siklus perdagangan hingga menjadi kas kembali selama 52 hari. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rasio aktivitas. Di sini terdapat tabel hasil perhitungan dari analisis laporan keuangan rasio aktivitas pada PT Millennium Pharmacon International. Yang pertama, perputaran kas dan setara kas. Hasil tahun 2019 sebesar 92,46, dan pada tahun 2020 sebesar 55,01. Interpretasi dari perputaran kas dan setara kas, yaitu pada tahun 2019 kemampuan dalam satu tahun rata-rata kas dan setara kas berputar 92,46 kali, dan pada tahun 2020 berputar rata-rata 55,1 kali dalam setahun. Pada baris yang kedua yaitu perputaran piutang. Hasil dari perputaran piutang pada tahun 2019 sebesar 5,46, dan pada tahun 2020 sebesar 5,55. Interpretasi dari perputaran piutang, yaitu pada tahun 2019 kemampuan dalam satu tahun rata-rata dana yang tertanam dalam piutang berputar 5,46 kali. Pada tahun 2020 kemampuan dalam satu tahun rata-rata dalam yang tertanam dalam piutang berputar 5,55 kali. Pada baris yang ketiga yaitu rata-rata pengumpulan piutang. Hasil rata-rata pengumpulan piutang pada tahun 2019 sebesar 65,95, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 64,87. Interpretasi pada rata-rata pengumpulan piutang, yaitu pada tahun 2019 piutang dikumpulkan rata-rata setiap 65,95 hari sekali. Pada tahun 2020 piutang dikumpulkan rata-rata setiap 64,87 hari sekali. Pada baris keempat yaitu ada perputaran persediaan. Hasil dari perputaran persediaan pada tahun 2019 sebesar 5,32, dan pada tahun 2020 sebesar 6,22. Interpretasi pada perputaran persediaan, yaitu pada tahun 2019 dana yang tertanam dalam inventory berputar rata-rata 5,32 kali dalam satu periode. Pada tahun 2020 dana yang tertanam dalam inventory berputar rata-rata 6,22 kali dalam satu periode. Pada baris kelima ada rata-rata umur persediaan. Hasil dari rata-rata umur persediaan pada tahun 2019 yaitu sebesar 68, dan sedangkan pada tahun 2020 rata-rata umur persediaan sebesar 58. Interpretasi dari rata-rata umur persediaan yaitu pada tahun 2019 periode menahan persediaan rata-rata atau periode rata-rata persediaan barang yang berada di gudang inventory rata-rata selama 68 hari. Pada tahun 2020 periode menahan persediaan rata-rata selama 58 hari. Pada baris ke-6 yaitu ada perputaran total aset. Hasil dari perputaran total aset pada tahun 2019 sebesar 2,22, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 2,27.
Interpretasi dari perputaran total aset, yaitu perputaran aktiva tahun 2019 sebanyak 2,22 kali, yaitu aktiva menghasilkan 0,24 penjualan. Sedangkan pada tahun 2020 menghasilkan aktiva sebanyak 2,27 kali. Pada baris yang terakhir ada perputaran aset tetap. Hasil dari perputaran aset tetap pada tahun 2019 sebesar 109,85, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 121,33. Interpretasi dari perputaran aset tetap yaitu pada tahun 2019 menunjukkan bahwa setiap Rp1 aset tetap dapat menghasilkan 109,85 kali. Sedangkan untuk tahun 2020 setiap rupiah aset tetap menghasilkan 121,33 kali. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis pertumbuhan. Analisis pertumbuhan ini ada year to year dan index number. Selanjutnya kita akan membahas analisis year to year terlebih dahulu. Di sini merupakan ada tabel laporan posisi keuangan PT Millennium Pharmacon International. Interpretasi dari analisis year to year laporan posisi keuangan PT Millennium Pharmacon International. Dari analisis laporan keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 aset lancar mengalami kenaikan sebesar 7,35%. Aset tetap turun sebesar min 12,22%. Jadi penurunan aset pada PT Millennium Pharmacon International sebesar min 5,36%. Pada liabilitas jangka pendek pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 6,53%. Pada kewajiban jangka panjang mengalami kenaikan sebesar 11,39%. Dan pada ekuitas tahun 2020 turun sebesar min 2,65%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan perkembangan perusahaan PT Millennium Pharmacon International kurang baik dari segi aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya yaitu mengenai analisis year to year laporan laba rugi dari PT Millennium Pharmacon International. Di sini terdapat ada tabel yang merupakan hasil dari analisis year to year laporan laba rugi PT Millennium Pharmacon International. Interpretasi dari analisis year to year laporan laba rugi PT Millennium Pharmacon International. Dari analisis laporan laba rugi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 penjualan menurun sebesar 3,5% dan pada laba bruto turun sebesar min 3,9% dan pada rugi perusahaan naik sebesar min 64,41% dan pada rugi bersih perusahaan mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan atau perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun menjadi kurang baik. Selanjutnya yaitu analisis index number laporan posisi keuangan PT Millennium Pharmacon International. Di sini terdapat tabel hasil perhitungan dari analisis index number laporan posisi keuangan PT Millennium Pharmacon International. Interpretasi dari analisis indeks number laporan posisi keuangan PT Millennium Pharmacon International yaitu dari analisis laporan keuangan PT Millennium Pharmacon International pada tahun 2019, angka indeks aset atau aktiva sebesar 103,18% dan untuk tahun 2020 sebesar 97,65%. Hal ini merupakan terdapat penurunan aset pada tahun 2020 dan untuk kewajiban angka indeks pada tahun 2019 sebesar 103,60% dan untuk tahun 2020 sebesar 97,83%. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan kewajiban atau liabilitas
Dan untuk ekuitas angka indeksnya pada tahun 2019 sebesar 101,43%, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 98,75%. Dan analisis tersebut menunjukkan bahwa PT Millennium Pharmacon International memiliki angka indeks yang baik, dan perubahan atau perkembangan perusahaan selama 3 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Yang selanjutnya yaitu analisis indeks number laporan laba rugi. Di sini terdapat tabel hasil perhitungan dari analisis indeks number laporan laba rugi PT Millennium Pharmacon International. Interpretasi dari analisis indeks number laporan laba rugi PT Millennium Pharmacon International yaitu dari analisis laporan laba rugi tersebut menunjukkan angka indeks pada tahun 2019 pada penjualan sebesar 114,8% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 111,3%. Pada rugi bersih menunjukkan kenaikan dari 40,5% untuk tahun 2019 menjadi 14,4% pada tahun 2020. Untuk tahun dasar 2018, ini menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan pada rugi bersih. Hal ini menunjukkan pertumbuhan atau perkembangan rugi bersih pada perusahaan PT Millennium Pharmacon International tahun 2019 pada penjualan sebesar 114,8% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 111,3%. Tidak begitu baik dikarenakan penjualan mengalami penurunan dan kerugian pun semakin meningkat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai common size laporan posisi keuangan. Di sini terdapat ada tabel yang dimana merupakan hasil common size laporan posisi keuangan dari PT Millennium Pharmacon International. Interpretasi dari common size laporan posisi keuangan yaitu pada tahun 2019 komposisi aset lancar perusahaan sebesar 88,33% dan tahun 2020 adalah 90,23% aset tetap. Hal ini menunjukkan perusahaan lebih banyak berinvestasi pada aset tetapnya. Pada tahun 2020 komposisi aset tidak lancar berkurang menjadi 11,67% dan pada aset tidak lancar turun menjadi sebesar 9,77%. Liabilitas atau kewajiban pada tahun 2019 adalah 80,32%, utang jangka pendek 35,29%, utang jangka panjang 77,50%, dan untuk ekuitas sebesar 19,68%. Dalam hal ini, modal perusahaan masih mendominasi struktur pasifa perusahaan. Berarti pada tahun 2020 utang jangka pendek naik menjadi 78,51%, sedangkan utang jangka panjang turun menjadi 2,36%. Hal ini menunjukkan perusahaan dalam keadaan kurang baik karena utang lebih besar dibanding modal. Yang selanjutnya yaitu mengenai analisis common size laporan laba rugi. Di sini terdapat ada tabel hasil perhitungan dari analisis common size laporan laba rugi PT Millennium Pharmacon International. Interpretasi dari analisis common size laporan laba rugi PT Millennium Pharmacon International pada tahun 2019 perusahaan mendapatkan laba kotor sebesar 8,39% dari total penjualan dan laba sebelum pajak sebesar 0,29% dari nilai tersebut diperoleh rugi bersih sebesar 0,11% dari total penjualan. Pada tahun 2020, laba kotor perusahaan naik menjadi 8,39% dari penjualan. Laba sebelum pajak meningkat menjadi 0,44% dari penjualan. Rugi bersih yang didapat meningkat menjadi 0,29%. Kesimpulan dari pembahasan materi mengenai analisis laporan keuangan PT Millennium Pharmacon International adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk farmasi, suplemen makanan, dan diagnostik atau alat-alat kesehatan.
dengan cakupan distribusi di seluruh Indonesia. Dari analisis di atas menunjukkan PT Millennium Pharmacon International tidak layak untuk dijadikan tempat untuk berinvestasi karena dilihat dari nilai EPS yang menurun dari periode sebelumnya dan nilai PR lebih tinggi dibanding periode sebelumnya, menunjukkan bahwa tidak layak berinvestasi pada perusahaan ini. Dan nilai DR lebih 1 menunjukkan keuangan perusahaan dapat dikatakan utang lebih besar dari modal, dan perusahaan pada tahun 2020 berada pada overvalue. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang tidak berkenan. Billahi fisabilillah haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.